Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai pengendalian persediaan, metode economic production quantity single item dengan studi kasus penentuan perencanaan produksi roda kemudi. Mata kuliah sistem produksi terintegrasi dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kelompok 5, Kelas A, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, genap 2025-2026. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Julia Eka Widya Astuti dengan NPM 2303201062 sebagai ketua. Saya Anis Fitriah Rahman dengan NPM 23032010035 sebagai anggota. Saya Nabila Maharani Zelia Putri dengan NPM 230320101086 sebagai anggota. Saya Tantrunisha Amarwati dengan NPM 23032010089 sebagai anggota. Dengan studi kasus sebagai berikut. Suatu perusahaan memproduksi peralatan kemudi mobil lengkap yang terdiri dari poros roda dan roda kemudi. Permintaan kemudi mobil didasarkan atas permintaan mobil yang sifat tetap dan diketahui sebesar 7.200 unit per tahun. Roda kemudi yang digunakan sebagai bagian peralatan produksi kemudi dapat diproduksi sendiri dengan kecepatan produksi 120 unit per hari. Biaya produksi sebesar $360 untuk setiap unit kemudi dengan biaya setup setiap siklus produksi sebesar $32 per sekali produksi dan biaya simpan sebesar $6 per unit per tahun. Bila diketahui dalam satu tahunnya, perusahaan beroperasi selama 270 hari dengan lead time 3 hari, maka tentukanlah A. Economic Production Quantity, B. Waktu produksi optimal, C. Waktu siklus, D. Banyaknya operasi optimal per tahun, E. Reorder point, F. Tingkat persediaan maksimum, dan G. Total biaya persediaan minimum dan gambarkan model persediaan EPG. Kemudian kita masuk ke dalam penyelesaian. Diketahui R atau permintaan sebanyak 7.200 unit per tahun, N atau hari kerja sebanyak 270 hari, P atau produksi dalam sehari sebanyak 120 unit per hari, L atau lead time sebanyak 3 hari, P atau biaya produksi sebesar $360 per unit, H atau biaya simpan sebesar $6 per unit per tahun, kemudian untuk C atau biaya setup sebesar $32 per run. Selanjutnya adalah tahap penyelesaian A. Economic Production Quantity dengan rumus R kecil sama dengan R dibagi N sama dengan 7.200 dibagi 270 sama dengan 27 unit per hari. Sehingga didapatkan Ki bintang dengan rumus E Q sama dengan akar 2 dikali C dikali R dikali P dibagi dalam kurung P dikurangi R dikali H sama dengan akar 2 dikali 32 dikali 7.200 dikali 120 dibagi dalam kurung 120 dikurangi 27 dikali 6 sama dengan 315 unit. Selanjutnya, biaya waktu produksi optimal. Dengan rumus Ki bintang dibagi dengan P sama dengan 315 dibagi 120 sama dengan 3 hari. C. Waktu siklus dengan rumus Ki bintang dibagi dengan R sama dengan 315 dibagi dengan 7.200 sama dengan 0,0437 tahun.
Bila dalam 1 tahun ada 270 hari kerja, sama dengan 0,0437 dikali dengan 270 sama dengan 12 hari. D. Banyaknya operasi optimal per tahun dengan rumus R dibagi dengan Q bintang sama dengan 7.200 dibagi dengan 315 sama dengan 23 operasi per tahun. E. Reorder point dengan rumus R dikali dengan L dibagi dengan N sama dengan 7.200 dikali dengan 3 dibagi 270 sama dengan 80 unit. F. Tingkat persediaan maksimum dengan rumus TP dikali dalam kurung P dikurangi dengan R sama dengan 3 dikali dengan dalam kurung 120 dikurangi 80 sama dengan 120 unit. Total biaya persediaan minimum dan model persediaan EPQ. Yang pertama, total biaya persediaan minimum. Dengan rumus R dikali dengan P ditambah dalam kurung P dikurangi dengan R dikali dengan H dikali dengan Q bintang dibagi dengan P. Sama dengan 7.200 dikali dengan 360 ditambah dalam kurung 120 dikurangi dengan 80 dikali dengan 6 dikali dengan 315 dibagi 120 sama dengan 2.592.630 dolar. Selanjutnya, berikut ini merupakan gambaran dari model produksi studi kasus kami, di mana siklus produksi per tahunnya yaitu sebanyak 23 kali, dan di mana per siklusnya selama 12 hari dengan waktu produksi selama 3 hari. Apabila pada masa produksi selama 3 hari dengan rata-rata produksi seharinya sebesar 120 unit, dan jika tidak terdapat permintaan konsumen yang datang pada periode tersebut, maka banyaknya barang yang disimpan di gudang yaitu sebanyak 315 unit. Tetapi, apabila pada periode produksi selama 3 hari dan apabila permintaan konsumen yang datang dengan rata-rata permintaan per hari sebanyak 80 unit, maka persediaan maksimum barang yang disimpan di gudang yaitu sebesar 120 unit, di mana 120 unit tersebut digunakan untuk melayani permintaan konsumen di masa tidak produksi selama 9 hari. Kemudian, 3 hari sebelum barang tersebut habis atau di gudang tersisa 80 unit, maka perusahaan harus mulai melakukan persiapan produksi kembali agar pada saat barang tersebut habis, perusahaan sudah mulai melakukan produksi untuk siklus produksi berikutnya. Kemudian, di sini terdapat kesimpulan dari studi kasus kami, yaitu perusahaan sebaiknya melakukan produksi sebanyak 315 unit untuk memenuhi permintaan selama 12 hari. Lamanya produksi roda kemudi adalah 3 hari dengan waktu siklus 12 hari. Banyaknya siklus operasi dalam setahun yaitu sebanyak 23 kali per tahun. Perusahaan melakukan persiapan produksi kembali 3 hari sebelum barang habis atau di gudang sisa 80 unit agar diperoleh total biaya persediaan minimum per tahun yaitu sebesar $2.592.630. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.